Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dirahmati oleh Allah. Sambil iktikaf Madrasah Masyarakat dan akan tausiah subuh yang insyaallah tadi disampaikan oleh Ustaz Dr. Rahmat Tosari MPI. Akhirnya kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. وقال أيضا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وقال سيدنا كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. أيها المسلمون، كل سنة وأنتم طيبون وكل عام ونحن إلى الله أقربون. فرمضان كريم الله أكرم. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayah daripadanya, alhamdulillah kita bisa merasakan setiap perkembangan daripada kehidupan kita dan senantiasa kita mengharapkan kepada Allah kita dalam perkembangan ke arah yang lebih baik. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini dirasakan lebih baik daripada kemarin. Orang yang rugi hari ini sama seperti hari kemarin. Orang yang celaka hari ini dia lebih buruk daripada hari yang kemarin. Kita merasakan subuh Jumat ini, saya sendiri terutama dengan subuh ini bukan Jumat subuh Ramadan ini dengan subuh Ramadan yang lalu berbeda. Dulu masih ada sepanduk itu talaga dulu mesti, masya Allah. Semoga nanti hari raya bisa semua siap. Masjid yang indah ini kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah hasil dari amal kita. Salah satu amalnya adalah sedekah. Sedekah dari kaum muslimin, bantuan infak. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti permisalannya sebiji padi ataupun biji apapun dia tumbuh dari satu biji itu 7 tangkai. Dari setiap tangkai keluar 100 biji yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan biji-biji yang tumbuh itu bagi siapa yang dia kehendaki, karena Allah Subhanahu wa taala Maha luas, Maha mulia, Maha mengetahui. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi
sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kita semua sudah melewati membacanya dalam Ramadan. Nah, kita sudah sampai di juz 5 atau juz 6. Kalau 1 juz sehari, kalau 2 juz sudah juz 12. Kita gas terus, mudah-mudahan ya Ramadan kali ini kita bisa sama Al-Quran 2 kali. Kalau sama dengan Ramadan tahun lalu berarti rugi kita. Kalau lebih mundur dari Ramadan kemarin berarti kita tidak beruntung. Artinya silakan. Alhamdulillah. Jadi kalau muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, hasil sedekah, hasil infak begitu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari beramal. Karena amal itu dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam bulan Ramadan yang dijamin dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ada usaha mubarak. Hadis yang sangat panjang itu disampaikan, salah satunya adalah bahwa amalan kita dilipat gandakan. Jangan segan-segan kita beramal, sedekah, subuh, baca doa banyak, karena doa itu istijabah dalam bulan Ramadan. Kalau kita pergi ke haji, waktu istijabah doa yang paling hebat itu adalah saat Arafah. Sampai di Arafah, saat Arafah itu makbul doa. Tapi bulan Ramadan ini siang malam 1 bulan dulu makbul doa. Maka jangan ragu kita membacakan doa. Doa itu bagian dari zikir. Kata para ulama bahwa ibadah Ramadan itu adalah zikir, ibadah zikir. Bagaimana dia senantiasa ingat dengan Allah, baca Al-Quran, berzikir, berdoa. Ibadah haji juga zikir, ibadah salat juga zikir. Haji berzikir itu meskipun kita melangkahkan kaki melempar jabah nanti yang berangkat tahun ini mudah-mudahan, ataupun tawaf ataupun sa'i, itu dalam hati zikir. Bahkan ketika pulang dari Arafah diminta oleh Allah SWT kita berzikir lebih banyak, malah lebih banyak daripada zikirnya orang tua kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Muslimin oleh Allah SWT, maka berzikir berdoa, istijabah. Kaum muslimin yang Allah muliakan, amalan-amalan kita yang kita kumpulkan setiap hari, seperti contohnya sedekah, itu tidak boleh kita batalkan. Niat bersedekah kita batalkan, apalagi setelah bersedekah kita batalkan. Orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, kemudian dia tidak mengikuti apa yang dia sedekahkan dengan dia menyebutkan beban jasanya, ataupun dia mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, maka orang-orang yang tidak melakukan tersebut hanya bersedekah saja di jalan Allah, karena Allah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang bersedekah demikian karena qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan kata-kata pemaafan, khairun min sadaqatin yatba'uha, itu lebih bagus daripada setelah dia bersedekah dia sebut-sebut sehingga orang yang menerima sedekah tersebut dia murah hati, maka jangan diikuti. Oleh karena itu kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat lanjutannya Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau membatalkan pahala sedekah, perbuatan sedekah yang banyak sekali direntetkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan tadi, bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut beban jasa, mandi, nyaci pula, lemah ujinya, lemah ujinya, penyuhana lemah uji, lekor. Kita sebut-sebutkan, ada kala menyebutkannya langsung, ada kala begini ketika mengatasi ingin kita menyebutkan sedang bantu la tubtilu sedekah,
Jangan kita batalkan sedekahmu dengan sebab itu. Bil manni wal adha, atau juga menyebutkan kata-kata yang menyakitkan. Lihat aja hasil. Itu tak boleh. Muslimin subhanallah. Kalladzina nafaqu malahu ria'an nas, itu sama seperti orang yang memberikan sesuatu dilihat sama orang, untuk melihat orang. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan sama seperti orang yang tidak beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Padahal kita kumpulkan sedekah itu untuk yang hari akhir. Famatsaluhu, maka jika ada yang melakukan demikian, perumpamaannya adalah seperti safwani. Famatsaluhu kamatsali safwani, seperti batu yang licin. Katanya oleh itu kenapa dia licin dah dia. Glue atau saja dia mata dia. Kalau dulu glue tak ada. Dia sebenarnya apa maksudnya? Alaihi turab, ada tanah bertumpuk tanah di atas. Kamatsali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun, lalu turunlah hujan yang deras ke atas batu yang tadi yang ada tanah. Fatarakahu salda, yang tersisa setelah hujan berakhir adalah tidak ada apa-apa kecuali licin, hanya tinggal batu yang licin saja. Maka orang yang melakukan sedekah yang banyak, orang yang berbuat amal yang banyak, hilang semuanya karena dia membatalkannya dengan menyebutkan tadi. Maka kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersedekah dengan indikator utama yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Juga demikian pada amal-amal yang lain. Dalam amal ibadah puasa juga demikian. Dalam amal ibadah salat, amal ibadah yang lain, kita haji, semua amal ibadah kita, Allah menyerukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah, taatlah kepada Allah dengan benar-benar taat kepada Allah. Wa atii'ur rasul, patuh, ikuti Nabi, ikuti Rasul, apa yang disampaikan dalam hadis, apa yang disampaikan dalam contoh teladan dari Nabi SAW dalam berkeluarga, dalam berpemerintahan, dalam bersosialisasi, dalam menerapkan ekonomi umat, dalam segala bidang kebijakan politik dan lain sebagainya, pengaturan pemerintahan dan lain sebagainya, dalam pengaturan anak yatim, pengaturan harta dari kaum muslimin. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum, dan janganlah engkau membatalkan amal-amal kamu itu. Itu terdapat dalam surah Muhammad ayat 33. Jadi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beramal lalu kita membatalkannya. Maka kita menyuruh kaum muslimin wajib jaga wudu. Nah, ketika kita wudu wajib jaga wudu. Minimal kita wudu ini berniat untuk salat, jaga wudu tersebut sampai kita ketemu waktu salat. Oh, terhalang karena keluar angin, tak satu kita tahan, lepaskan terus, gaskan terus kan. Tapi kita dilarang. Seperti tadi kita bersedekah, seperti amal-amal yang lain, bahkan contoh yang lain kita jauh haji loh. Udah berniat ihram. Itu sebelum tahalul kita dilarang untuk sebelum selesai semuanya tertib tahalul kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang melanggar larangan ihram. Maka kita wajib jaga. Jangan kita membatalkan amal-amalan kita. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membatalkan amal maka kasihan sekali. Udah ada nilai yang cukup banyak pahalanya di sisi Allah, tetapi kita gugurkan itu dengan sebab kita siramkan air yang deras tadi, sehingga batu licin itu kembali licin, tidak ada apa. Kaum muslimin Allah Subhanahu, dalam Ramadan kita senantiasa tahu dan sudah hafal apa-apa saja yang membatalkan puasa. Udah lama kita puasa, udah bertahun-tahun, sehingga kita sudah paham tidak boleh makan minum, tidak boleh memuntah dengan sengaja, tidak boleh melakukan hubungan suami istri di
di tengah siang Ramadan. Kalaupun kita melakukannya karena khilaf dan lain sebagainya, tidak dimaafkan begitu saja. Tapi dia harus menggantikan puasanya yang batal tadi. Kemudian dia harus memerdekakan hamba sahaya. Maka minta yang hamba sahaya isinya balik. Berarti kalau nggak ada ataupun nggak mampu, turun ke peringkat ke bawahnya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Anggap mereka puasa 2 bulan berturut-turut. Si bulan berturut kan gaji mah. Maka hati-hati sebelum itu jangan kau batalkan. Kalau nggak sanggup maka beri makan fakir miskin. 60 orang fakir miskin 1 bulan setiap hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga ya tak entah sengaja dan umi-umi, ibu-ibu, kalau datang haid dan nifas, batal dengan sendiri puasanya. Atau tidak boleh berpuasa, dia menggantikan di hari yang lain. Kita suntik, ya bukan insulin. Kalau insulin pendapat ulama itu obat perlu wajib suntiknya, perlunya dilemahkan. Maka itu dibolehkan. Tapi ada suntik sekarang suntik nutrisi, suntik nutrisi. Jangan hadir memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka. Kita sudah paham semuanya, tak boleh mandi lama-lama di dalam air berendam karena hanya sedang melangit bum dibiarkan. Dibiarkan kita mulai seperti kita lempar botol kita buka itu dalam air, pluk keluar udara, maka masuk ke air dalam. Nah, itu dengan sendiri berarti kita masukkan air ke dalam rongga terbuka kita. Kita sudah hafal itu semuanya sehingga kita alhamdulillah hari ke-6 ya. 5 hari sebelumnya kita sudah tak muntah sengaja, tak melakukan jima, ya tidak makan, tidak minum, kita jaga malamnya kita isi, alhamdulillah. Tetapi kaum muslimin ada juga dari kaum muslimin yang lain ya, membatalkan puasanya dengan melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kepuasaan membatalkan pahala puasa. Padahal tadi Nabi sudah bilang kepada kita, "Kam min sha'imin." Betapa banyak, cukup banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami. Tidak ada puasa baginya, illa al-ju' wal 'atas. Yang ada hanyalah kelaparan dan kehausan saja. Siapakah orang tersebut? Orang tersebut adalah orang yang melakukan 5 hal paling utama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khamsatu asya'i. Ada 5 hal, 5 perkara. Tuhbitu shawmahu, membatalkan puasa seseorang. Apa 5 perkara? Sebut kaum muslimin. Pertama, al-kadhib, orang yang berbohong, sulit, pegah hanautu, tidak sesuai dengan kenyataan, mengada-ngadakan, baik itu mengada-ngadakan tentang sesuatu mengenai Allah Subhanahu Wa Taala yang bahaya banyak ya, atau dia menyebutkan sesuatu yang tidak benar pada diri sendiri pada orang lain. Kita orang Aceh mungkin khusus pembahagian sulitnya. Para ulama menyebutkan 3 pembagian bohong. Pertama adalah berbagai-bagai yang dilakukan oleh orang Aceh. Ya, tanya Allah. Saya tidak tahu sepakat basa-basi ataupun memang serius dia tidak ada. Banyak kata yang negeri. Lalu kita jawab kalir. Padahal pada dia kalir. Padahal kita ingin menolak. Cuma kita bilang kalir. Salah kecuali bulan tahu ataupun bulan tapi kalau diajak, aja dia. Baik, kalir sudah, kalir kan banyak kalir sudah. Atau seorang bertanya kepada kita, ayat itu 4 orang saja. Nah, dia mereka menyuruhnya. Ada mau. Padahal kita tak pulang dari pasar, kita pulang dari tempat kerja atau dari masjid. Jawabannya tapi dia berfungsi sebagai kata-kata yang sulit bohong.
Itu kebiasaan yang dilakukan, bukan hanya orang Aceh, semua orang. Karena malas bertutur kata lebih banyak, lalu dia bersingkatkan saja mengiyakan pernyataan orang lain yang yang tidak benar, ataupun dia menjawab dengan sepele. Dan itu kita lakukan sering. Waktu itu, jawab lah jadi. Ya, banyak yang jawab lebih panjang. Jawab macam draw ataupun banyak yang Malaysia. Dia jawab halil, ada halil. Jadi nyonya biasa melakukan hal kecil, contoh kecil. Itu akan berefek. Setiap hari kita anak pukul dia begini. Tapi kaum muslimin yang perbuatan kasih seperti itu, bohong seperti itu, menurut ulama yang akan jadi problem. Tapi menyatakan kalau kita bahaya sih, maka hindari. Yang kedua, kaum muslimin yang Allah SWT, bohong yang disebutkan oleh para ulama dikategorikan wajib. Tidak boleh ijazah kita jawab. Guplung dan beri-beri. Tidak boleh itu kejar. Kita yang ada. Dalam mau lewat. Puabe. Nó tại đường giáo nó buat diaขึ้นgunung Puabe. Oh bahaya. Yang jauh maju hana. Atau kalau ulama juga kita melakukan demikian dan tahu ini akan terjadi sesuatu perkara yang urusan tanya. Semua pohnya naik mau saya itu kita wajib menjawabnya nggak lihat. Dalam sebuah riwayat Nabi pernah ya seperti itu ya. Makanya ada problem. Yang kedua adalah kaum muslimin bohong jenis ketiga. Dia memang tikurus kulit. Hana payah hidayah itu betul kulit. Menyampaikan sesuatu yang bohong, perbuatan culas, perbuatan curang. Nah, itu nggak boleh. Maka al-kidbu la, yang sulitnya jangan wahai umat. Atau sulit bukan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, al-ghibah. Ghibah itu menggunjing. Nabi bertanya kepada para sahabat di dalam sebuah pertemuan. Di sana ada Abi Hurairah. Abi Hurairah meriwayatkan hadisnya. Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bertanya, tahukah kalian ghibah? Saat itu ghibah itu adalah sebuah istilah yang asing. Maka para sahabat menjawab yang ada pada saat itu, Allah dan Rasulnya mengetahuinya. Baru dijelaskan oleh Nabi. Ghibah itu wahai sahabatku adalah zikruka akhaka wa huwa yakrahu anhu. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu padahal saudaramu itu tidak ingin engkau menyebutkannya, yang dia benci. Tapi ke orang lain tapi menyaidikan anak gaya. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasul, tapi yang kami bilang ini benar terjadi pada dia, kayak mana itu? Jika itu terjadi, jika itu benar terjadi, maka itulah ghibah. Adapun yang tidak terjadi, engkau mengada-ngadakannya, itu kamu telah memfitnah dia. Ghibah saja berbahaya, apalagi fitnah. Ghibah itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis disebutkan dosanya itu lebih besar daripada berzina. Kita kan enggak mau berzina, tapi ghibah dosa berat. Menggunjing, menyebutkan sesuatu di belakang orang yang orang tersebut itu enggak senang kalau dia dengar. Ghibah itu dalam surah Al-Hujurat yang kita bacakan tadi kaum muslimin ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun fala tajassasu wa la yaghtab. Janganlah engkau melakukan ghibah. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau melakukan ghibah. Ayuhibbu ahadukum wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Jangan saling menggunjing. Ayuhibbu ahadukum, apakah ada di antara kalian itu yang suka ayakulallah ma'akhihi maitan,
memakan daging saudaranya sendiri yang mati, maka tentu saja kamu akan membencinya. Kaum muslimin mati Allah SWT, berarti ribanya sama lagi macam daging kawan kita yang sudah meninggal, sudah jadi mayat, ataupun yang sudah mati, mayitan, banyak baki kawan. Apakah mau tidak mau? Hari-hari ini kan kalau kita lihat ada file Epstein. Nah, dengan timbangan mendapatkan salah satu kehebohan yang terjadi di sana adalah pedofilia, ya, melakukan hubungan antara anak kecil tanpa awalnya, melakukan zina, liwat terhadap anak kecil. Itu dilakukan oleh tokoh-tokoh banyak di Amerika Serikat dan juga tokoh-tokoh internasional. Kemudian yang selanjutnya adalah mereka memakan daging anak-anak bayi. Itu apa itu? Atau daging anak-anak daging manusia itu dipanggang lagi kami, di peduk tersujud, banyak dengan yang lain-lain. Lalu kita melihatnya dan kita menjadi benci. Mereka melakukannya, kita melihatnya dalam film-film tersebut, lalu kita benci. Tapi kaum muslimin, mungkin ada dari sebagian kaum muslimin yang melakukan hal yang sama tetapi tidak langsung makan dengan cara riba. Maka hati-hati kaum muslimin, perbuatan kita itu sama sih kalau dari awalnya. Bedanya melakukan riba. Jangan. Ya, baru ayo. Apa bapak apa sih itu? Apa dena ya? Apa dena? Padahal itu tidak bapak hati-hati kalau muslim berdakwah. Tentuan pada ibadahnya mendera semua kalangan kaum muslimin dari kecil, maksudnya semua kalangan orang dari kecil sampai dewasa. Nah, apakah dia berpendidikan, apakah tidak? Nyembah ibadahnya banyak orang yang tidak selamat. Maka hati-hati dengan lidah. Riba juga yang berpotensi dia mendapatkan ganjaran dosa seperti yang ditengok oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Isra-nya Nabi melihat lalu bertanya kepada malaikat, Sidrobel dipakai kuku dari tembaga, lalu dia mencakar-cakar muka dan dadanya semuanya. Kita yang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa itu? Itulah orang yang dalam kubur, yang sehari-hari dia waktu hidupnya dia melakukan riba. Dia menyesal, dia telah makan daging kawannya itu, lalu dia bercakap-cakap diri sendiri. Yang siksa kubur itu bagian kaum muslimin bagi orang yang riba. Riba kita tekankan karena riba itu membatalkan pahala puasa. Selanjutnya kaum muslimin Allah SWT, orang yang namimah. Namimah itu adalah murid yang mengadu. Apa yang dia adu? Mengadu domba? Bukan. Mengadu domba atau pokoknya bahasa daerah harus untuk diikut. Ini mengadu manusia yang lain. Namimah, mengadu, menghasut sehingga orang jadi bermusuhan, sehingga orang saling membenci. Itu bahasa Acehnya adalah lalat merah ruh. Dia hinggap di pohon sana, pohon sini, dia hinggap. Jalan. Rupanya di sana dia telah meneteskan larva ular sehingga daun yang tempat dia berpijak lagi di pohon sana itu dan menghitam. Lalu ini tak mengadu ularnya, bolong apa kayak tadi. Itu dengan atau itu membagi. Kau juga ingin kaitan, kita ini membagi ini kita mereka yang sampai daun itu jatuh, sampai buah itu jatuh, dia melakukan itu. Itu tafsiran an-namimah. An-namimah itu merusak pahala puasa. Selanjutnya orang yang melakukan sumpah palsu, memberikan pernyataan yang ketika diminta dengan pernyataan yang tidak benar, lalu dia bersumpah kata Allah, seolah-olah dia melakukannya dengan menyampaikan
yang mungkin melakukannya. Kaum muslimin hindari. Yang terakhir, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah an-nadru bisyahwat. Melihat lawan jenis dengan keinginan. Hati-hati. Contohnya kan sudah mulai aktif kembali, nggak ada libur kan? Karena kalau libur nggak bisa media atau apa, jadi kerja kita bersama-sama lagi dengan kelompok kerja kita. Kalian biasa, padahal kita Ramadan, lalu kita melihat ada rasa keinginan melihat lawan jenis, ini berbahaya. Ini bisa membatalkan pahala. Maka tundukkan pandangan kita, jaga pandangan kita. Ketika kita nggak melihat ke sana, lalu kita lihat HP. Pada saat kita lihat HP, keluarlah scroll. Maka lebih hati-hati juga dengan HP. Ada kalau dengan HP, aplikasi yang kita buka macam-macam. Maksudnya Allah SWT dalam HP-nya. Intensitas dibaca disebut dengan algoritma. Mesti tanya dua lemah atau yang ada dua sahabat dia berjalan selama 10 detik, maka dia membaca, ya, kecanggihan teknologi itu dia membaca kita suka terhadap ini dan dia akan tawarkan lagi hal yang sama itu berulang-ulang. Saya sedang mencari berita tentang apa, mencari sebuah ini, hanya galak terhadapnya, dia akan datang mengiklankan hal yang sama. Maka HP-nya banyak dulu, kecuali ya uninstall yang tidak baik. Begadang yang saya kontrol aplikasinya hapus saja, install Al-Quran, sehingga kita terjauh daripada nadru bisyahwah atau kita nanti melakukan ghadul basar, menjaga pandangan kita. Muslimin Allah Subhanahu wa taala, 5 hal ini di yang sebelum ini di puasa 5 hari sebelumnya kita tidak melakukan, tapi masih ada 25 hari lagi puasa. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita berlindung dari hal tersebut sehingga kita selamat puasanya, tidak membatalkan puasa kita dengan membatalkan pahalanya. Karena kalau sekiranya Allah membalas puasa kita, tapi kita membalas Allah, punya puasa dia ada kecumpaan di sana. Nah yang turun masih kita jauh tidak kepengen puasa lebih, tapi jika Allah kiamat, mana pahala puasa di Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sebutkan tadi, orang yang rugi. Malah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang celaka datang Ramadan selesai, tetapi dia melakukan hal yang sama dan tidak diampunkan dosanya. Wa'alima adhu rajulin, celakalah orang-orang yang seperti itu. Muslimin bermanfaat kepada diri pribadi Tuhan, senantiasa kita semakin baik terus, semakin memperbaiki diri dan meningkatkan kesolehan amal kita dan tidak membatalkan amal kita. Juga tentunya kepada kaum muslimin, muslimat semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menuntun kita kepada kebaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.